Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata kepada mereka yang berbuat riya, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apa kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad 429, Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Sa'id beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian di sisiku dari kekhawatiranku dari Al-Masih Ad-Dajjal? Yaitu kesyirikan yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang melaksanakan sholat karena orang lain atau dia melaksanakan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diharuskan untuk berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, bahkan setiap melaksanakan sholat. Pada saat kita membaca tasyahud akhir, setelahnya kita berdoa dan berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi berkata, wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dikeluarkan dalam Sahih Al-Jami Az-Zaghir nomor 13833, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Namun ternyata ada yang lebih ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu riya. Riya adalah sesuatu yang tercela. Ia menghapuskan amalan-amalan sholih yang telah kita kerjakan karena dia termasuk dari bagian kesyirikan. Walaupun Nabi mengatakan syirik kecil, tetapi jangan kita remehkan karena syirik kecil lebih berbahaya daripada dosa besar. Jadi kita jangan melihat kata kecilnya dan termasuk dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang hal tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah, namun saya dusta dalam perkataanku itu, lebih aku cintai daripada berdusta atas nama selain Allah, dan aku jujur dalam perkataanku. Misalnya ada orang yang bersumpah dan menyebut nama selain Allah dan ini adalah kesyirikan dan dia jujur dalam perkataannya, ini lebih berbahaya daripada orang yang bersumpah menyebut nama Allah dan dia dusta dalam perkataannya walaupun keduanya adalah perbuatan dosa. Tetapi mempersekutukan Allah itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain syirik asghar, ada dua jenis syirik lainnya yang harus muslim ketahui agar lebih waspada dan hati-hati dalam bertindak, yaitu syirik akbar dan syirik khafi. Adapun penjelasannya, syirik akbar. Syirik akbar adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dikutip dari buku panduan asistensi pendidikan agama Islam oleh Hamzah dan kawan-kawan, jenis syirik ini telah dijelaskan Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, saat itu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dialah yang menciptakan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak contoh syirik akbar dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Berikut contoh syirik akbar yang pernah, sedang, dan akan selalu terjadi di dunia ini. Menyembah sesuatu selain Allah, seperti menyembah api, berhala, matahari, batu, dan lain-lain. Menyembelih hewan kurban yang ditujukan selain Allah. Menyekutukan Allah seperti meminta perlindungan jin dan orang yang sudah mati. Mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah, seperti meminta hujan kepada pawang dan meminta kesembuhan kepada dukun. Mengaku mengetahui perkara gaib. Perbuatan syirik akbar mempunyai resiko dan bahaya yang sangat besar bagi pelakunya.
Berikut bahaya syirik akbar berdasarkan ayat Al-Quran, dikutip dari buku Panduan Muslim Sehari-hari, karya Hamdan Rashid dan Saiful Hadi. Tidak mendapat ampunan Allah. Jika pelaku syirik akbar tidak bertaubat kepada Allah sampai ia meninggal, Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Terhapusnya amal-amal kebaikan. Semua amal kebaikan yang dilakukan di dunia akan terhapus dan sia-sia di hadapan Allah. Tentunya pelakunya merupakan orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Hal tersebut tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Syirik akbar menyebabkan kekal di dalam neraka. Ganjaran dari syirik akbar dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 yang berbunyi, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ketahuilah, di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak sekali praktek kesyirikan yang merusak bahkan membatalkan tauhid. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh sebagian orang dengan dalih bahwa amalan tersebut adalah tradisi dan adat istiadat peninggalan leluhur. Padahal perbuatan tersebut adalah bentuk kesyirikan yang membahayakan agama mereka. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah 1. Titayur. Titayur adalah beranggapan sial dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. Al-Qaulul Mufid. Di sebagian daerah, penduduk membangun rumah menghadap arah tertentu. Mereka juga memulai membangun dan menempatinya di hari tertentu, dengan keyakinan akan mendatangkan keberuntungan dan menjauhkan kesialan. Ada pula yang tidak mau berdagang di hari tertentu, dan melarang pernikahan di bulan tertentu. Semua ini adalah bentuk tatayur syirik, harus dijauhi oleh seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiyaroh itu syirik, tiyaroh itu syirik, tiyaroh itu syirik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3910, lihat Al-Qaulul Mufid. Dua, tamimah. Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan pada seorang anak untuk menolak ain atau musibah. Seringkali kita melihat benda-benda yang digantungkan di rumah, mobil, toko, atau dipakaikan pada anak dengan niat menolak bala. Semua ini termasuk jenis tamimah yang syirik. Orang yang melakukan terjatuh dalam kesyirikan. Lihat Al-Qaulul Mufid. 3. Tilawah. Ia adalah sesuatu yang dibuat untuk membuat suami atau seorang lelaki mencintai istrinya atau seorang wanita, ataupun sebaliknya. Adapun dublah, cincin yang dipakai oleh seseorang setelah menikah dengan keyakinan bahwa selama cincin emas tersebut dipakai, maka pernikahannya akan tetap langgeng. Ini adalah keyakinan yang syirik karena tidak ada yang bisa membolak-balikan hati manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai cincin seperti ini minimal tasyabuh, menyerupai orang kafir, haram hukumnya. Bisa juga terjatuh dalam kesyirikan jika dia berkeyakinan bahwa cincin itu bisa menjadi sebab langgengnya pernikahan. Lihat Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhid. 4. Jampi-jampi atau mantra. Yang dimaksud adalah ruqyah atau bacaan-bacaan yang syirik yang mengandung permintaan bantuan kepada jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang 3 hal di atas dalam hadis beliau. Sesungguhnya jampi-jampi tamimah dan tilawah adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. 5. Perdukunan. Ini adalah musibah yang melanda banyak kaum muslimin. Banyak orang menjadi pelanggan dukun dalam keadaan senang maupun susah.
Padahal ancaman bagi dukun dan yang mendatanginya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, kemudian membenarkan, dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan bahwa termasuk orang yang dilaknat adalah seseorang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat, mencerca dua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku pelanggaran syar'i, dan Allah melaknat orang yang mengubah-ubah batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Di antara sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbagai bentuk sembelihan untuk jin. Larung sedekah laut. Di antara sembelihan syirik adalah sembelihan tahunan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk laut atau sedekah laut, sungai, gunung, maupun yang lainnya. Sembelihan untuk pengantin. Di sebagian tempat ada sebuah tradisi penyembelihan ketika ada pernikahan. Kedua mempelai diperintahkan untuk menginjakkan kedua kaki mereka di darah sembelihan tersebut sebelum memasuki rumahnya. Kesyirikan di kuburan. Di antara perbuatan syirik yang dianggap biasa adalah perbuatan-perbuatan di pekuburan sebagai berikut. Berdoa kepada penghuni kubur, nazar untuk penghuni kubur, isti'anah meminta tolong pada penghuni kubur, isti'azah meminta perlindungan kepada penghuni kubur, istighosah meminta dihilangkan bencana pada penghuni kubur. Delapan, mencari berkah dari benda-benda tertentu. Sebagian orang mencari berkah kepada pohon, kuburan atau benda-benda yang mereka miliki, seperti keris dan cincin. Seorang muslim tidak boleh mencari berkah dengan diri seorang dianggap solih, baik ludah, rambut maupun bagian tubuh lainnya. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. 1. Hal tersebut kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat yang meminta berkah pada bagian tubuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Seandainya hal tersebut dibolehkan, niscaya akan dilakukan oleh orang-orang di zaman mereka. 3. Akan menyebabkan fitnah dan ujub atau bangga diri dari orang yang dimintai berkah. Lihat tafsir Al-Azizil Hamid halaman 144 hingga 145. 9. Sihir. Sihir adalah satu amalan yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Seorang yang belajar dan mengajarkan sihir telah jatuh dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Lihat Ma'arijul Qabul halaman 407 hingga 411. Mudah-mudahan video yang ringkas ini bisa menjadi nasihat dan menjadi salah satu sebab musnahnya praktik-praktik kesyirikan yang telah menyebar di negeri kita ini. Syirik khafi. Syirik khafi atau tersembunyi adalah syirik yang berada di antara syirik akbar dan syirik asghar. Atau dengan kata lain, syirik yang memungkinkan bisa termasuk syirik akbar atau syirik asghar. Seperti bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik asghar. Tetapi jika bersumpahnya itu dengan keyakinan bahwa yang dia pakai untuk sumpah itu menyamai keagungan Allah, maka ini termasuk syirik akbar. Berdasarkan pengertian di atas, pada hakikatnya syirik ditinjau dari segi hukum dan bobotnya dapat digolongkan di dalam dua jenis, yaitu syirik akbar, yakni syirik yang terkait dengan keyakinan hati,
dan syirik asghar, yakni syirik yang terkait dengan perbuatan, perkataan lisan, dan motivasi hati yang tersembunyi. Nampaknya pembagian syirik menjadi 3 jenis, di mana syirik khafi merupakan bagian yang ketiganya. Didasarkan pada kenyataan bahwa syirik khafi bisa berubah menjadi syirik akbar atau syirik asghar. Kesubliman dan kesamaran itu menuntut kehati-hatian yang tinggi agar jangan sampai syirik akbar dianggap syirik asghar atau sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad berikut ini, yang menurut ulama hadis ternama Albani bernilai hasan li ghairih. Wahai manusia, jagalah dirimu dari syirik, karena ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Seseorang yang dikehendaki Allah bertanya, bagaimanakah kami menjaganya ya Rasulullah, padahal ia lebih tersembunyi dari rayapan semut? Beliau menjawab, ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dari sesuatu yang kami ketahui, dan mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.